Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari materi TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas kembali terkait dengan FR soal TWK pada hari yang kelima pelaksanaan SKD CPNS tahun 2023. Sekali lagi teman-teman, pada pelaksanaan SKD CPNS tahun 2023, khususnya pada hari yang kelima, submateri TWK masih menjadi ancaman bagi peserta. Karena soal bertipe penalaran dan antar opsi itu sangat mirip sekali teman-teman. Dan salah satu juga yang menjadi ancaman dari TWK itulah terkait dengan bahasa Indonesia. Dan terkait dengan isu-isu terkini menjadi salah satu materi soal pada TWK pada hari yang kelima. Baik teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi seperti apa FR soal TWK pada hari yang kelima, kita mulai bahas dari soal yang pertama. Pada soal yang pertama, terkait dengan bagaimana situasi politik internasional, dinyatakan bahwa Indonesia Palestina adalah negara bersahabat. Kemudian yang menjadi pertanyaan di soal yang pertama ini sesuai dengan karakteristik dari soal TWK, salah satunya termuat bagaimana soal yang cukup singkat tetapi antar opsinya yang sangat tipis perbedaannya. Sekali lagi yang menjadi pertanyaan, apa pendekatan yang dilakukan Indonesia ketika konflik negara Palestina dengan negara Israel? Silakan teman-teman memilih. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Yang sekiranya menjadi jawaban terbaik untuk mengisi jawaban dari soal yang pertama ini teman-teman. Sekali lagi, pendekatan yang dilakukan Indonesia ketika konflik negara Palestina dengan negara Israel. Apakah opsi yang A, mengirimkan bantuan pangan melalui PBB, atau opsi yang B, mengirimkan bantuan senjata dan TNI untuk membantu perjuangan, atau opsi yang C, menggalang kekuatan dengan negara Islam untuk menekan Israel di PBB, atau opsi yang D, berdiplomasi dengan PM atau Perdana Menteri Israel bersama organisasi OKI untuk kemerdekaan Palestina, atau opsi yang E, memutuskan hubungan bilateral dengan Israel. Kalau kita cermati teman-teman, ini merupakan karakteristik dari soal TWK pada pelaksanaan CPNS tahun 2023 ini. Karena antar opsi itu sangat tipis perbedaannya, bahkan sangat mirip teman-teman. Tetapi satu konsep yang wajib teman-teman kuasai, bagaimana politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, maka ketika terjadi konflik internasional, Indonesia selalu mengutamakan pendekatan diplomasi. Dalam hal ini adalah perundingan dan mendukung kemerdekaan bagi sebuah negara dan menentang terjadinya penjajahan, teman-teman. Maka di antara opsi A, B, C, D maupun opsi yang E, opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Berdiplomasi dengan Perdana Menteri Israel, kemudian bersama organisasi OKI untuk kemerdekaan Palestina. Jadi organisasi konferensi Islam. Ya, jadi kumpulan negara-negara Islam internasional itu disebut sebagai organisasi OKI untuk kemerdekaan Palestina. Sekali lagi, opsi yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 2. Dinyatakan bahwa Anda bekerja di perusahaan dan suatu hari manajer Anda meminta Anda untuk memanipulasi data keuangan agar terlihat lebih baik. Di sini sudah terlihat permasalahannya, teman-teman. Memanipulasi data keuangan agar terlihat lebih baik. Dengan harapan agar laporan keuangan tampak lebih menguntungkan. Namun, Anda menolak tawaran tersebut karena Anda sadar bahwa itu merupakan perbuatan yang tidak etis dan melanggar prinsip kejujuran. Tindakan Anda dalam menolak untuk terlibat dalam praktik yang tidak sesuai dengan asas kejujuran ini dianggap sebagai pengamalan nilai dari Pancasila atau sila Pancasila, teman-teman, yang menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sekali lagi, opsi yang paling tepat
Jadi dari situasi soal nomor 2 ini, apakah bentuknya opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Yang sekiranya terkait dengan narasi soal nomor 2 ini erat kaitannya dengan sikap apa, teman-teman? Kita cermati opsi yang A, berlaku adil pada setiap masyarakat. Kalau opsi yang B, membela negara sebagai jiwa nasionalisme. Atau opsi yang C, menyamakan bahwa hukum itu adil untuk seluruh masyarakat. Atau opsi yang D, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta tanah air. Ataukah opsi yang E, menerapkan etika dan integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi teman-teman, kita cermati bahwa prinsip kejujuran, kemudian tidak mau memanipulasi data keuangan, itu merupakan salah satu dari sikap. Jadi opsi yang paling tepat, walaupun antar opsi A, B, C, D maupun opsi yang E hampir mirip atau sangat tipis perbedaannya teman-teman, tapi kita berpegang teguh kepada konsep prinsip kejujuran ini erat kaitannya dengan sikap. Yang menjadi situasi soal nomor 2 ini adalah opsi yang E, menerapkan etika dan integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita lanjutkan soal nomor 3 terkait dengan submateri pilar negara. Kita diminta untuk perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kemudian pernyataan yang ketiga, musyawarah harus meliputi semangat kekeluargaan. Ataukah pernyataan yang keempat, musyawarah dilakukan dengan akal sehat disertai hati nurani yang luhur. Dan pernyataan yang kelima, sikap ramah tamah, sabar, dan selalu bersikap sopan. Agar tata cara bermusyawarah dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka kita harus mengetahui aturan bermusyawarah, diantaranya dapat ditunjukkan pada nomor. Sekali lagi, kalau kita menemukan soal dengan karakteristik soal nomor 3 ini teman-teman, kita fokus ke kalimat yang paling bawah. Apa yang menjadi pertanyaan inti, itu kita harus temukan, sehingga kita cermati dari pernyataan-pernyataan yang ada. Sekali lagi, bagaimana tata cara bermusyawarah dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila kita mengetahui aturan bermusyawarah yang dapat ditunjukkan pada nomor 1, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain atau tidak memaksakan pendapat, ya tepat teman-teman. Nomor 2, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, juga tepat. Yang ketiga, musyawarah harus meliputi semangat kekeluargaan, juga tepat sekali. Berikutnya yang keempat, musyawarah dilakukan dengan akal sehat disertai hati nurani yang luhur, itu juga tepat ya teman-teman. Yang erat kaitannya dengan musyawarah. Kemudian pernyataan yang nomor 5, walaupun ada sikap ramah tamah, sabar, dan bersikap sopan, tetapi tidak erat kaitannya dengan musyawarah atau sila yang keempat. Maka pernyataan yang nomor 5 ini tidak ada kaitannya dengan bagaimana aturan bermusyawarah secara spesifik ya teman-teman. Maka yang menunjukkan aturan bermusyawarah pada nomor 1, kemudian 2, 3, dan 4. Maka dari itu opsi yang paling tepat teman-teman adalah opsi yang A. 1, 2, 3, dan 4. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4 terkait dengan submateri bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia itu banyak sekali ya teman-teman. Bahkan ada yang mendapatkan materi bahasa Indonesia sampai 6 dan 8 soal untuk TWK. Ini kesempatan dari teman-teman untuk mendapatkan poin pada submateri bahasa Indonesia, terutama terkait dengan kalimat efektif, kemudian kata baku, termasuk juga bagaimana pokok pikiran dan kalimat utama menjadi salah satu menjadi materi soal untuk TWK pada tahun 2023 ini. Seperti soal nomor 4 ya teman-teman, kita cermati, perhatikan kalimat berikut ini. Dinyatakan bahwa baik PNS ataupun P3K akan dikenakan peraturan yang sama. Sekali lagi, baik PNS ataupun P3K akan dikenakan peraturan yang sama. Kalimat efektif yang tepat untuk menggantikan kalimat di atas adalah, jadi kita diminta untuk membuat kalimat efektif untuk menggantikan kalimat di atas.
Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E, teman-teman, yang sekiranya menjadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini? Sekali lagi, kalimat efektif. Kalau kita cermati, opsi yang A, baik PNS atau P3K akan mengikuti aturan yang sama. Belum ada keterkaitannya dengan kalimat efektif. Strukturnya masih sama. Kemudian kalau opsi yang B, PNS dan P3K akan sekali lagi akan diberikan, wah ini sudah hal yang pemborosan kosakata, teman-teman. Sehingga opsi yang B sudah jelas bukan jawaban. Kemudian opsi yang C, semua ASN akan dikenakan peraturan yang sama. Kalau kita cermati, baik PNS dan P3K kalau digabungkan, ya itu akan menjadi kalimat efektif yang dapat diwakilkan dengan ASN. Sekali lagi, kalau opsi yang C, semua ASN akan dikenakan peraturan yang sama. Ini adalah hal yang menjadi kalimat efektif dari perbaikan kalimat yang termuat di soal nomor 4 ini. Tapi kita simpan dulu ya teman-teman. Kita perhatikan opsi yang D, mau PNS ataupun P3K akan dikenakan peraturan yang sama. Tidak ada kalimat efektif di sini. Begitu juga dengan opsi yang E, peraturan yang sama akan diberikan kepada seluruh ASN. Ini merubah struktur dari kalimat, mengakibatkan opsi yang E kurang tepat. Maka dari itu, teman-teman, kalimat efektif yang tepat untuk menggantikan kalimat di atas adalah opsi yang C. Semua ASN akan dikenakan peraturan yang sama. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Masih terkait dengan submateri Bahasa Indonesia, kita diminta untuk menemukan kalimat tidak efektif. Kalau di soal nomor 4 tadi kalimat efektif, teman-teman. Tapi kalau soal nomor 5 ini adalah kalimat tidak efektif atau pemborosan kata. Pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa, teman-teman? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E yang sekiranya memuat terkait dengan kalimat tidak efektif? Silakan dipilih, teman-teman, yang menjadi jawaban terbaik. Kalau kita analisis soal nomor 5, pernyataan yang pertama, saat ini petani terus meningkatkan diri agar budidaya kopi kian baik dan lestari. Ini tidak ada kalimat yang tidak efektif ya. Sudah semua sesuai dengan struktur SPOK-nya. Kemudian soal nomor 5, pernyataan nomor 2. Mereka berusaha sangat keras sekali. Di pernyataan nomor 2 ada sedikit kejanggalan ya teman-teman, kita temukan. Mereka berusaha sangat keras, kemudian ditambah sekali, ini mengakibatkan kurang efektif. Mencapai budidaya 100% organik. Sekali lagi, kita menemukan di pernyataan nomor 2 kalimat tidak efektif. Tapi kita simpan dulu, kita perhatikan pernyataan yang ketiga. Baik pupuk organik maupun hamanya tanpa zat kimia. Ini juga kalimat efektif. Inilah tantangan sekaligus peluang besar. Ini juga kalimat efektif, teman-teman. Kemudian nomor 4 atau pernyataan yang keempat, para petani tidaklah asing dengan pupuk organik karena umumnya mereka juga memelihara sapi atau kambing. Ya, efektif juga, termasuk di pernyataan nomor 5 daripada dibuang atau ditebar di kandang. Sekali lagi, yang kita temukan kalimat tidak efektif itu adalah di pernyataan nomor 2. Mereka berusaha sangat keras, seharusnya ya tanpa isi kosakata sekali. Maka dari itu opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, pernyataan nomor 2. Baik teman-teman pejuang CPNS tahun 2023, itu tadi pembahasan FR soal TWK pada hari yang kelima ini. Semoga pembahasan soal ini bermanfaat bagi teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk pelaksanaan SKD CPNS tahun 2023. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Tetap semangat teman-teman. Kemudian apabila ada hal yang ingin ditanyakan, ada hal yang ingin disampaikan, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Tetap semangat, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.